Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh satu kebahagiaan buat saya bisa terus berbagi firman dengan Bapak Ibu dan saudaraku dimanapun berada. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami, Roh Kudus, celikkan mata hati batin kami. Berikan pengertian-pengertian yang baik dan daya tangkap yang baik, hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi pada pembahasan kali ini saya hanya akan memusatkan perhatian pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya akan membaca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, saya ingin memberikan judul di dalam perenungan kita pagi ini adalah Paulus dan Jemaat Tesalonika. Saudara, surat yang kita baca, 1 Tesalonika ini, ditulis oleh Rasul Paulus dengan maksud untuk memberikan dorongan dan meneguhkan iman jemaat di Tesalonika dan juga sekitarnya, saudara. Maka kita akan menemukan di dalam surat Tesalonika ini beberapa bagian yang berisikan pujian, ada yang berisikan teguran, tetapi juga ada yang bersifat dorongan. Nah, mari kita lihat beberapa hal penting, saudara, di dalam bagian surat Tesalonika ini pasal yang pertama. Rasul Paulus selalu mengawali setiap surat yang dia tulis, dia kirim ke beberapa jemaat, diawali dengan ucapan syukur. Tetapi saudara, kalau kita membaca ayat yang kedua, ada sesuatu yang menarik. Di mana Rasul Paulus bersyukur kepada Allah karena apa yang terjadi dan dikerjakan oleh jemaat di Tesalonika, serta apa yang terlihat pada jemaat di Tesalonika. Jadi dia bersyukur kepada Allah karena dia melihat kesaksian hidup yang baik yang ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Bahkan saudara, kita juga melihat di dalam surat ini bagaimana dia atau Rasul Paulus, sosok hamba Tuhan, sosok gembala yang selalu mendoakan jemaat di Tesalonika. Saudara, tentu ini menjadi sebuah teladan yang baik bagi kita di hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Bukan hanya kita minta untuk didoakan, tetapi mari kita belajar untuk mendoakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, bukan berarti saya menganggap atau menilai saudara tidak mendoakan jemaat. Tetapi terkadang saudara, karena kesibukan kita saudara, kita menjadi lupa untuk mendoakan mereka. Dan hari ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mendoakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Rasul Paulus berikan teladan yang baik bagi kita. Nah saudara, yang kedua, Rasul Paulus juga mengingat 3 hal yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya di Tesalonika. Rasul Paulus mengingat mereka. Yang Rasul Paulus ingat adalah pekerjaan iman daripada jemaat di Tesalonika. Saudara, segala perbuatan, segala tingkah laku jemaat Tesalonika mampu mencerminkan iman mereka kepada Yesus. Atau perbuatan-perbuatan mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang sejati.
Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, mereka memiliki kesaksian hidup yang baik, yang selaras dengan panggilan mereka, yang sepadan dengan panggilan mereka. Bahasa yang paling sederhana adalah jemaat di Tesalonika hidup sepadan dengan panggilan yang mereka terima. Dan itu Rasul Paulus lihat di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kita juga boleh melihat di sini bagaimana jemaat di Tesalonika memiliki kasih yang nyata. Karena itu Rasul Paulus mengingat usaha kasih jemaat. Jadi jemaat Tesalonika memiliki kasih yang bukan sekedar kata-kata, tetapi satu kasih yang disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang nyata yang juga dinikmati oleh orang-orang di sekitar jemaat Tesalonika. Itulah sebabnya Rasul Paulus bersyukur kepada Allah oleh karena jemaat di Tesalonika mampu menunjukkan kasih mereka yang nyata kepada orang-orang di sekitar mereka. Yang ketiga, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bertekun di dalam pengharapan. Saudara, jemaat di Tesalonika bukan jemaat yang tanpa tantangan ataupun kesulitan. Mereka di dalam iman menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan. Tetapi yang menarik adalah walaupun mereka ada di dalam kesulitan, di dalam tantangan, penderitaan, mereka tetap bertekun di dalam pengharapan mereka. Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tantangan tidak membuat mereka menjadi undur, meninggalkan Tuhan atau lemah di dalam iman, tetapi justru membawa mereka pada satu kesungguhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah tiga hal yang Rasul Paulus ingat pada diri jemaat di Tesalonika. Lalu pertanyaan terakhir, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Adakah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini? Yang pertama, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para aktivis, untuk para pelayan, mari kita belajar mendoakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena dengan mendoakan, itu membuktikan bahwa kita mengasihi mereka, kita mencintai mereka. Sebagai jemaat, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai orang-orang percaya, miliki kesaksian iman dan hidup yang baik. Hiduplah selaras sepadan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Marilah kita memiliki kasih yang bukan sekedar kata-kata, tetapi kasih yang disertai dengan perbuatan yang bisa dinikmati, dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan marilah dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Jangan pernah undur, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah setia, bertekun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar. Dan kami juga diajar untuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan akan selalu ingat untuk setiap pribadi yang sudah Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Supaya kami mengingat mereka di dalam doa mereka. Dan kami sebagai jemaat, biarlah kami juga boleh terus belajar hidup sepadan dengan panggilan kami. Hidup dengan menunjukkan kasih yang nyata kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami menjadi orang-orang percaya yang tetap setia, tetap bertekun di dalam pengharapan kami. Walaupun hidup kami tidak mudah. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu hari ini, supaya firman-Mu termetrekkan di dalam hati kami, dan terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.